Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aulia Putri dari kelas 2B. Di sini saya akan menceritakan hasil analisis saya tentang pendiri KFC dalam lensa psikologi Fred versus Big Five. Announcing the portable Sunday dinner by Colonel. Dia bukan aktor, dia bukan politisi, tapi wajahnya dikenal di seluruh dunia. Seorang pria tua dengan jas putih, dasi kupu-kupu hitam, dan sepotong ayam goreng di tangannya. Namanya Kolonel Handad Sandad. Di balik senyum tenangnya ada kisah tentang kehilangan, kegagalan, dan bahkan perjuangan yang panjang. Dan di balik ayam goreng itu tersembunyi kepribadian yang sangat keras, kompleks, tapi penuh nilai. Inilah cerita tentang pendiri KFC. Harold David Sandad lahir pada 19 September 1890 di Huntsville, Indiana, Amerika Serikat. Ayahnya meninggal dunia ketika ia baru berusia 6 tahun, dan sejak itu masa kecilnya berubah jadi tanggung jawab yang terlalu besar untuk anak sekecil itu. Dia mulai memasak bukan untuk bermain-main, tapi untuk menghidupi adik-adiknya. Di usia 12 tahun dia keluar dari sekolah, bekerja serabutan, jadi kontraktor, tentara, agen asuransi, bahkan pengacara. Tapi anehnya, semua gagal. Namun dari semua kegagalan itu, ada satu hal yang terus ia pegang, yaitu resep ayam gorengnya. Ayam dengan 11 bumbu rahasia yang nantinya akan mengubah hidupnya. Tapi jalan menuju sana jauh dari kata mudah. Di usia 40-an, Handad Sandad buka restoran kecil di Corbin, Kentucky. Bukan restoran mewah, cuma rumah makan yang nyempil di pom bensin miliknya. Tapi setiap hari semua orang datang, bukan karena tempatnya, tapi karena ayam goreng resepnya masih yang sama. 11 bumbu diracik dengan cara yang belum pernah dicoba orang lain. Tapi hidupnya nggak pernah semudah itu. Ketika jalan tol baru dibangun, lalu lintas dialihkan, dan perlahan restorannya mati pelan-pelan. Sandad nggak punya pilihan, restoran itu tutup. Usianya waktu itu beranjak 65 tahun, dan saat orang-orang lain mulai pensiun, dia justru memulai lagi dari nol. Dengan mobil tua dan selembar proposal di tangannya, ia pergi dari satu restoran ke restoran lain hanya untuk menawarkan satu, yaitu resep ayam goreng miliknya. Tapi dunia belum siap menerima dia. Penolakan datang bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan 1000 kali. Dia tertawakan, dibilang mimpi kamu aneh, gak layak dicoba, tapi dia tetap jalan, tetap mengetuk pintu, tetap percaya bahwa resep ini bisa mengubah hidupnya. Sampai akhirnya satu restoran berkata, kami mau mencoba. Dari situlah lahir yang kita kenal sekarang, yaitu KFC. Setelah KFC mulai dikenal, dunia mengenal dia bukan sekedar pengusaha, tapi ikon. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, Handad Sandad bukan orang yang biasa. Secara psikologi, dia adalah seseorang yang dibentuk oleh luka, oleh tekanan, oleh masa lalu yang gak gampang. Dalam teori psikoanalisis Fred, kepribadian seseorang itu dibentuk oleh 3 bagian besar, yaitu id, ego, dan superego. Dan ketiganya hidup dalam diri Kolonel Sandad. Id-nya adalah bagian paling primitif yang penuh dengan dorongan dan emosi sampai pernah mendominasi.
Dia pernah berkelahi dengan klien saat jadi seorang pengacara, meledak tanpa pikir panjang. Tapi sisi lain, egonya kuat. Dia realistis, rasional. Saat restoran pertama tutup karena jalan tol, dia bangun. Dia nggak ngeluh, dia bangkit, dia cari jalan lain. Dan yang paling kuat adalah super egonya, bagian kepribadian yang bicara tentang moral, nilai, dan prinsip. Buat Sandra, ayam goreng itu bukan bisnis, tapi harga diri. Kalau resepnya dilanggar, dia bisa marah. Karena dalam pikirannya, kualitas itu sakral. Sekarang coba kita lihat dari lensa teori lain, teori Big Five contohnya. Teori Big Five personality trait, di dimensi openness, dia itu tinggi, terbuka terhadap ide baru, berani bikin resep sendiri, dan nekat paksain ayamnya dari satu tempat ke tempat lain. Di conscientiousness dia luar biasa, tanggung jawab, disiplin, perfeksionis, bahkan udah tua pun masih inspeksi restoran demi jaga kualitas. Extraversion udah pasti, dia suka tampil, ramah, karismatik, dia jadi ikon brandnya sendiri. Tapi agreeableness dia ada di tengah-tengah, ramah ke pelanggan iya, tapi keras kepala kalau prinsipnya dilanggar. Dan neuroticism dia itu rendah, stabil secara emosi, 1000 kali ditolak tapi tetap jalan, tetap percaya. Kalau kita lihat lebih dalam, teori Fred dan Big Five itu sebenarnya bicara tentang hal yang sama, yaitu siapa kita sebenarnya, tapi mereka melihat dari jendela yang berbeda. Fred percaya bahwa manusia dibentuk oleh masa kecil dan oleh luka lama, oleh dorongan bawah sadar yang bahkan seringkali kita nggak sadar kita punya. Jadi kalau Kolonel Sanders tumbuh sebagai anak miskin, kehilangan ayah, lalu jadi keras kepala dan perfeksionis, Fred akan bilang itu karena konflik batin yang terbentuk sejak kecil. Itu cara dia bertahan hidup. Tapi Big Five melihatnya lebih netral. Dia nggak peduli kamu kenapa bisa jadi seperti itu. Yang dilihatnya adalah kamu terbuka nggak sama ide baru, kamu gigih nggak dalam kerja, kamu ramah atau keras, dan kamu stabil secara emosi. Jadi kalau Fred menjelaskan mengapa Sanders jadi seperti itu, Big Five menjelaskan bagaimana Sanders bertahan di dunia nyata. Dan ketika dua teori ini digabungkan, kita bukan cuma tahu kisahnya, tapi juga memahami jiwanya. Kalau kita tarik benang merahnya dari dua teori itu, psikoanalisis Freud menjelaskan mengapa Sanders menjadi seperti itu, bagaimana kehilangan ayah, kemiskinan, dan penuh masa kecil yang penuh dengan tekanan membentuk cara dia bertindak. Sementara Big Five menjelaskan bagaimana ia menghadapi hidup dengan keterbukaan, disiplin, dan ketangguhan yang luar biasa. Dua teori yang berbeda tapi saling melengkapi, karena seseorang manusia gak pernah bisa dipahami dari satu sisi saja. Kolonel Sanders adalah bukti bahwa kepribadian bukan cuma kumpulan sifat, tapi adalah hasil dari perjuangan batin yang dibentuk oleh masa lalu dan diuji oleh realitas. Ia meninggal di usia 90 tahun, tapi yang ia tinggalkan bukan cuma ayam goreng, tapi warisan tentang bagaimana sebuah kepribadian bisa menjadi kekuatan yang mengubah segalanya.
Kalau kamu hari ini merasa gagal atau kamu sedang bertanya, aku ini siapa? Mungkin jawaban itu ada di dalam diri kamu sendiri. Seperti Colonel Sanders yang bertarung dengan id-nya, dikuatkan oleh egonya, dan dipandu oleh super ego yang tidak mau tunduk pada kompromi. Karena kadang yang kamu butuhkan bukan jalan pintas, tapi kepribadian yang tahu kapan kamu harus diam, kapan kamu harus berdiri, dan kapan kamu harus bertahan. Sekian cerita analisis saya tentang pendiri KFC. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.